Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna wassifatul aliyya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan merespon ancaman daripada mereka yang menyebut sebagai perwakilan atau tokoh agama atau kiainya lah begitu dari Sukabumi yang mengultimatum Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk tidak datang ke Sukabumi, untuk tidak boleh menginjakkan kaki di Sukabumi, untuk tidak boleh berceramah di Sukabumi, dengan mengatasnamakan MUI, mengatasnamakan kiai-kiai, santri-santri di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat dan juga para santri, para kiai dan para ulama menolak dengan keras kedatangan Kiai Imaduddin dari Banten untuk masuk di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan yang pertama adalah menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Sukabumi dengan contoh beberapa wilayah termasuk juga Cianjur. Kita menjaga keamanan lingkungan kita termasuk Kabupaten Sukabumi yang tercintai, dan juga berdasarkan hasil kajian daripada MUI Kabupaten Sukabumi tentang bagaimana polemik nasab yang ada hari ini terjadi, sehingga dengan kajian tersebut kita mengawal dan juga menjaga lingkungan kita Kabupaten Sukabumi. Secara keras kami menolak kedatangan Imaduddin datang ke Kabupaten Sukabumi, yang rencana informasi kami terima akan hadir pada acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus pelantikan daripada PWI di Kabupaten Sukabumi. Saya juga berharap dan memohon dan juga kepada segenap aparatur pemerintah, baik TNI maupun Polri, terkhusus daripada Kapolres Kabupaten Sukabumi, mohon untuk menjaga kondusivitas wilayah untuk tidak menghadirkan Imaduddin Al-Bantani ke Kabupaten Sukabumi. Demikian kenyataan kami selaku masyarakat Kabupaten Sukabumi dan juga para santri atas nama para kiai dan juga para habaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini tentu saja akal-akalan dari mereka yang menampilkan, mengklaim seolah-olah Sukabumi ada di tangan mereka. Bisa jadi ini adalah hanya segelintir pentolan pro Ba'alwi yang menutup-nutupi kesadaran masyarakat Sukabumi, yang menghijab, tidak memberikan akses kepada orang-orang yang pro Kiai Haji Imaduddin, orang-orang yang tidak percaya kepada Habib sebagai keturunan Nabi, orang-orang awam, orang-orang biasa di luar struktur mereka. Inilah usaha-usaha mereka untuk memadamkan atau untuk meredam pencerahan atau kenyataan sebenarnya yang terjadi terhadap kaum Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita tahu bahwa warga Sukabumi juga tidak percaya Habib keturunan Nabi? Dari mana kita tahu bahwa warga Sukabumi juga sudah jengkel dengan kelakuan para habaib Ba'alwi, sudah jengkel dengan Habib Rizik Syihab, sudah jengkel dengan Habib Bahar Smith, sudah jengkel dengan kesombongan-kesombongan berbangga-bangga mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sudah muak dengan segala cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng tahayul yang membesar-besarkan kelompok Ba'alwi. Sudah jengkel juga dengan pemalsuan-pemalsuan makam di atas namakan makam Habib. Sudah jengkel juga dengan cerita-cerita di seputar kemerdekaan yang semuanya diklaim berasal dari Habib. Dan segala macam informasi yang sudah dibuka ke publik, baik itu di Facebook, di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Zaman ini adalah zaman keterbukaan. Tidak mungkin warga Sukabumi ditutupi informasinya oleh segelintir orang ini.
pasti mereka mengakses sendiri. Betul? Dan kita juga tahu informasinya bagaimana penolakan mereka terhadap Habaib Alwi ini. Yaitu ketika pada Pilgub kemarin, calon mereka yang dibackingi oleh Habaib Alwi, oleh para habib, oleh para kiai yang tadi-tadi itu semua nungsep. Kalaulah mereka masih percaya kepada Habib, masih mendukung Habib, masih pro kepada Ba'alwi, tentunya suaranya signifikan di Jawa Barat atau Sukabumi, betul? Tetapi ini lagi-lagi nungsep oleh Kang Deddy Mulyadi. Dengan demikian, Ba'alwi tidak manjur di Sukabumi. Dan ketahuan bahwa pentolan-pentolan ini yang berkuar-kuar di medsos adalah segelintir orang saja yang merasa mengklaim mewakili kiai-kiai dan santri Sukabumi. Biasa, namanya juga usaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang sudah dibahas di video kemarin, bagaimana mereka mencoba merusuhkan, mengacaukan, mengancam-ngancam, memblokir dan lain sebagainya, seolah-olah Sukabumi itu negara sendiri, milik sendiri. Imaduddin tidak boleh datang. Kita lihat di koar-koarnya itu sudah kehilangan adabnya, sudah kehilangan tata keramanya sebagai seorang kiai. Dia kan terlihat sebagai seorang kiai dan dengan entengnya menyebut Imaduddin tanpa embel-embel kiai. Padahal Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara faktual, faktanya, kenyataannya adalah seorang kiai. Mondoknya lama, baca kitab kuningnya juga bisa, ilmu-ilmu nahwu sorof, balaghah, mantik, kitab fikih, tauhid, dan lain sebagainya dikuasai, juga punya pondok pesantren dan santrinya banyak. Ini mau ditutup-tutupi fakta ini dengan menyebut Imaduddin. Sementara dia sendiri menyebut diri sebagai kiai. Inilah kesombongan yang nyata, adab tata krama yang nyata. Apa pasal, apa penyebabnya? Hanya karena gara-gara Kiai Haji Imaduddin melakukan penelaahan, melakukan penelitian, melakukan bahsul kutub, membongkar-bongkar kitab nasab, kitab sejarah, dan menemukan ketidaksambungan Habib Ba'alwi kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin adalah sejalur sesuai dengan tugas seorang kiai, yaitu mutolaah, membahas kitab, mencari ilmu, mencari kebenaran. Kalau masalahnya karena Kiai Haji Imaduddin berkesimpulan Habaib bukan keturunan Nabi, kemudian dia membatalkan label kiainya, itu namanya sungguh terlalu. Karena alasan yang dibuatnya itu tidak logis. Bagaimana mungkin seseorang yang membahas suatu masalah kemudian hasil pembahasannya bertentangan dengan yang sudah ada, kemudian kekiaiannya dibatalkan. Ini kan namanya emosional. Hanya kebencian, hanya kemarahan yang tidak mendasar. Kalau mereka berani, ya adu kitab, adu data, adu dalil dengan Kiai Haji Imaduddin. Sementara jangan menanggalkan dulu label kiainya. Nah, baru ketika Kiai Haji Imaduddin dabrus, tidak ada dasar, bolehlah tidak usah menyebut kiai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dipakai dalil itu adalah keyakinan husnudzon, baik itu melalui MUI ataupun kiai-kiai yang ada. Bagaimana mungkin husnudzon ini bisa dibela mati-matian di atas fakta dan data yang nyata, yang asli. Baik itu secara sejarah, secara filologi, secara kitab nasab, secara penelitian kedokteran DNA, maupun secara ilmu rijalul hadis. Semua membatalkan nasab Ba'alwi. Itu ilmiah. Tetapi yang dibela oleh mereka itu adalah zon, persangkaan. Jadi membela persangkaan mati-matian, yang dibelanya untuk menyerang yang hak,
yang kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan lagi, tidak bisa didebat lagi. Ini kan ngaco lagi. Pokoknya kami yakin bahwa orang ini adalah orang baik. Padahal datanya sudah ada di kepolisian bahwa dia adalah kriminal, buronan. Kami akan bela mati-matian. Bahkan kalau perlu nyawa kami untuk membela keyakinan kami bahwa orang ini adalah orang baik. Sementara yang dia serang orang polisi, orang penyidik, masyarakat yang sudah tahu datanya bahwa dia itu kriminal. Gambarannya seperti itu kan kacau. Emosional sesaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doktrin-doktrin ini juga ditransfer, dikopikan kepada santri-santrinya. Tadi warga desa di Sukabumi pun ikut berkoar-koar. Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya ikut-ikutan husnudon kata kiainya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Pemuda Cumanggala Desa Bantar Gaduh menolak kedatangan Imaduddin dari Banten, si pembegal nasab, untuk datang ke Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, karena Imaduddin telah membuat gaduh kepada umat dengan polemik nasabnya. Dan kami Pemuda Cumanggala mengikuti arahan dari MUI bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah. Maka kami akan tetap percaya bahwa Ba'alawi adalah duriyah Rasulullah. Takbir! Takbir! Siapapun yang berani mengganggu nasab Ba'alawi, memutuskan nasab Ba'alawi, apapun resikonya kami siap berhadapan. Takbir! Ini kan tidak logis. Hanya karena ikut-ikutan, hanya karena zon sangkaan, kemudian dibela mati-matian. Dan pembahasan tentang nasab ini jangan dibawa-bawa ke dalam ranah peperangan, ranah kebencian, ranah kerusuhan. Buat apa? Orang tidak percaya itu kan haknya. Yang tidak percaya silahkan, yang percaya silahkan, beres urusan kan. Yang tidak percaya bahwa habaib keturunan Nabi itu tidak berarti ngajak perang, ngajak rusuh. Ya ini loh faktanya, ini loh keilmuannya. Yang percaya silahkan, nafsi-nafsi saja. Itu kan lebih baik. Bahkan yang lebih parah lagi, orang yang menyangka, menuduh Presiden Jokowi tidak punya ijazah S1. Itu biasa saja berkoar-koar. Pendukung Jokowi tidak ada yang melakukan kerusuhan, betul? Karena sebab akibat omongan orang ini. Bahkan orang ini tidak bisa membuktikannya, tetapi mereka diberi kebebasan. Tetapi para pendukung Ba'alawi ini orang yang sudah nyata-nyata bisa membuktikan, tetapi masih marah saja. Masih merusuh-rusuhi. Jadi seperti dibahas pada video sebelumnya, polanya akan terus begitu. Kiai Haji Imaduddin di mana-mana akan diganggu orang-orang ini. Akan dirusuhi orang-orang ini, akan dihambat orang-orang ini. Plus mereka akan membuat keonaran di mana-mana. Membuat kerusuhan di mana-mana, petatang-petenteng, mengancam-ngancam, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan akhlak-akhlak nilai-nilai Islam yang mereka pegang. Inilah yang harus diperhatikan oleh umat Islam.
Lalu kalau tidak memegang akhlak Islam, adab kepada sesama kiai, adab kepada sesama umat Islam, sesama warga Nahdliyin, mereka pakai akhlaknya siapa? Oh iya, ternyata pakai akhlaknya Habib Rizik, akhlaknya Bahar Smith, akhlaknya Habib garis keras lain. Itu yang mereka ikuti mungkin. Jadi tidak ada alasan untuk melarang-larang orang. Negara pun tidak bisa melarang karena ini kebebasan demokrasi dan kebebasan dalam Islam pula. Namanya mutola'ah bahsul kutub, bahsul masail. Kenapa harus dilarang-larang? Inilah arogansi mereka, inilah bahayanya pandangan-pandangan mereka dan tindakan-tindakan mereka yang akan mengganggu, merusak, menebar ancaman dan memulai kerusuhan. Jadi mereka lah yang akan memulai nantinya. Masih ingat kasus di Cianjur, orang lagi enak-enak, lagi damai-damai, aman sentosa, tiba-tiba digeruduk, diserbu, diacak-acak. Ini kan persis seperti preman-preman yang menyatroni geng motor itu loh. Maka dengan demikian kelakuan-kelakuan mereka ini akan memperburuk Ba'alwi sendiri, memperburuk Mukibin sendiri. Bahkan di Cianjur itu orang-orang yang merusuh adalah akibat dari provokasi dari kiainya di situ. Sudah ditangkap orangnya. Jadi kemungkinan besar yang akan ditangkap polisi adalah orang yang merusuhkan itu. Tetapi mereka memutarbalikkan fakta bahwa Kiai Haji Imaduddin lah yang harus ditangkap. Meminta kepada aparat kepolisian untuk bla 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 bla. Justru mereka akan jadi calon tersangka, terdakwa. Karena mereka yang memulai nantinya. Kiai Haji Imaduddin datang dirusuhi, dicegah, tidak boleh bersuara, tidak boleh bicara. Ini kan mengganggu kebebasan, mengganggu hak orang untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Ini sudah melanggar lagi. Maka tindakan segelintir orang ini adalah berpotensi melanggar hukum. Dan justru yang harus ditindak adalah mereka-mereka ini yang menebar ancaman itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara Kiai Haji Imaduddin, acara PWILS di sana adalah bagian dari demokrasi di Indonesia ini. Selama tidak mengganggu pihak lain, ya berhak dan wajib untuk dilindungi oleh aparat negara. Dan justru yang harus diantisipasi adalah serangan dari kelompok-kelompok perusuh ini. Begitu kira-kira logikanya. Jadi mereka-mereka yang akan merusuhkan ini mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa polemik nasab ini adalah hal biasa, hal khilafiyah dan tidak perlu dibawa ke arah permusuhan atau peperangan. Apa yang dibela tidak ada. Bukan rukun iman pula, tetapi mereka seolah menjadikannya rukun iman yang ketujuh. Mudah-mudahan mereka segera sadar dan mau menerima dakwahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.